semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anakku semua, peserta MPLS UPTD SMN 1 Tanjung Bumi, tahun pelajaran 2020-2021. Perkenalkan, nama Ibu Frida Riana Dewi. Di SMPN 1 Tanjung Bumi ini, Ibu mengampu mata pelajaran matematika. Sebelum Ibu menyampaikan materi kali ini, Ibu ucapkan selamat datang dan bergabung di SMP Negeri 1 Tanjung Bumi tahun pelajaran 2020-2021. Bagaimana kabar kalian? Baik-baik saja bukan? Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, sehingga kalian dapat mengikuti kegiatan MPLS ini secara sempurna hingga hari terakhir. Nah, anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan materi tentang wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala itu terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama wawasan, yang kedua wiyata, dan mandala. Wawasan dapat diartikan sebagai cara kita meninjau, cara kita memandang, cara kita melihat terhadap sesuatu atau lingkungan. Untuk wiyata, wiyata dapat diartikan sebagai pendidikan. Sedangkan mandala dapat diartikan sebagai kawasan atau lingkungan. Jadi, wawasan wiyata mandala itu dapat kita artikan sebagai cara pandang kita terhadap sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Nah, oleh karena itu, setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan wiyata mandala. Mengapa wawasan wiyata mandala sangat diperlukan anak-anak? Karena perlu kalian ketahui, dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi sekolah yang aman, nyaman, dan tentram pada saat proses pembelajaran berlangsung, tentunya itu tidak terlepas dari faktor dan komponen yang perlu kita perhatikan bersama. Sehingga pada proses pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari gangguan baik dari dalam maupun luar sekolah. Oleh karena itu, kita perlu menyatukan konsep pemahaman kita terkait sekolah, yaitu eksistensinya. Nah, kesatuan dan pandangan inilah yang kita sebut dengan wawasan wiyata mandala. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan isi dari wawasan wiyata mandala. Isi dari wawasan wiyata mandala itu sendiri yaitu tiada lain adalah sekolah itu sendiri. Komponen-komponennya bisa terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai atau staf, maupun seluruh stakeholder yang ada di lingkungan sekolah itu sendiri. Baik itu hubungan guru dengan siswanya, guru dengan orang tua atau wali siswa, maupun guru dengan masyarakat lingkungan sekolah. Jadi, sekolah sebagai wiyata mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya. Berikutnya, apa saja peran kalian dalam wawasan wiyata mandala? Yang pertama,
berperan aktif dalam setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Jadi kalian bisa ikut lomba mata pelajaran, lomba kegiatan yang positif yang berhubungan dengan pendidikan sekolah. Baik itu lomba antar kelas maupun lomba antar sekolah. Yang kedua, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Contohnya, jika di sekolah terjadi bullying atau pemalakan terhadap teman-teman kalian, maka segera laporkan, bisa kalian laporkan kepada wali kelas, guru maupun ke BK. Atau bisa langsung kalian laporkan kepada kepala sekolah. Yang ketiga, membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhi aturan yang berlaku. Jadi setiap tindakan kalian harus mengikuti aturan yang sudah ada di sekolah. Misalnya tidak boleh terlambat datang ke sekolah, berpakaian seragam rapi, tidak membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Misalnya, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan mengumpulkannya tepat waktu. Contoh, misal pada hari Senin ada pelajaran matematika. Kalian diberi tugas dan disuruh mengumpulkan hari Kamis. Nah, secepatnya silakan dikerjakan, jangan menunda-nunda. Masih ada besok, masih ada Selasa, masih ada Rabu. Masih besok. Ditunda-tunda sampai tiba hari Kamis, kalian belum selesai. Nah itu, kalian bisa kena sanksi. Untuk yang kelima, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Nanti di sekolah kita ini ada beberapa kegiatan ekstra yang bisa kalian ikuti. Misalnya kegiatan pramuka, itu wajib ya diikuti. Dan mungkin nanti ada kegiatan ekstra sepak bola, bulu tangkis, dan lain-lainnya. Untuk poin yang keenam, siswa mengikuti kegiatan organisasi melalui OSIS. Nah, di sekolah kita ini ada sebuah organisasi kecil yang dinamakan dengan OSIS. Silakan bergabung untuk menjadi bagian dari OSIS. Tidak usah malu, silakan. Nanti kegiatan OSIS ini bisa melatih jiwa kepemimpinan kalian, jiwa keberanian kalian, kepedean kalian dalam hal yang positif. Silakan diungkapkan, mau diapakan sekolah kita ini, kita ada di naungan OSIS. Selanjutnya, prinsip-prinsip wawasan Wiyata Mandala. Ada 5 prinsip dalam wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sudah pasti dan sudah kalian ketahui bahwasanya sekolah merupakan tempat kalian untuk menuntut ilmu. Yang kedua, kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam lingkungan sekolah. Jadi setiap aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan sekolah, kepala sekolahlah yang bertanggung jawab. Prinsip yang ketiga, guru dan orang tua atau wali siswa terjalin pengertian untuk mengembangkan tugas pendidik. Nah, perlu adanya interaksi antara guru dan orang tua kalian di rumah. Di sekolah kalian dibimbing dan dibina ataupun dipantau aktivitas kalian itu kurang lebih selama 5-6 jam. Sedangkan sisanya itu adalah tanggung jawab orang tua kalian. Jadi di sini perlu kerjasama antara kedua orang tua kalian dan pihak sekolah. Jadi dengan begitu apa yang diharapkan oleh orang tua kalian
agar kalian menjadi anak yang sukses itu bisa terwujud. Cara kerjasama yang baik, misal ada panggilan atau undangan dari sekolah yang mengarah positif itu, orang tua kalian harus datang. Jangan sampai nggak datang. Yang keempat, menjaga nama baik atau citra sekolah. Jadi kalian tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak citra atau nama baik sekolah. Misal ikut tawuran, trek-trekan, atau bolos. Itu kan bisa merusak nama baik sekolah. Kalau citra atau nama baik sekolahnya bagus, otomatis nanti kalian juga dapat nilai positifnya. Ditanya sama masyarakat, oh itu sekolah di mana? Oh iya, pantesan sekolahnya kan memang bagus, kualitasnya bagus. Nah, seperti itu. Untuk prinsip yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat dan mendukung keutuhan ketahanan sekolah. Sekolah itu tidak terlepas dari namanya masyarakat, karena input dari kuantitas dan jumlah itu berapa banyak siswa yang ada di sekolah, itu tumpuannya ada di masyarakat. Nah, jadi intinya tumpuan sekolah itu adalah masyarakat. Oleh karena itu, dari pihak sekolah maupun dari masyarakat lingkung sekitarnya, itu bisa saling kerjasama. Dengan kerjasama tersebut, kita bisa mensukseskan pendidikan. Nah, anak-anak, di poin inti ini bisa Ibu beri kesimpulan bahwasanya kita harus mengupayakan wawasan Wiyata Mandala agar sekolah kita dapat berfungsi dengan baik. Wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah dalam lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Dalam Wiyata Mandala mengenal istilah 7K, yaitu 7 kawasan Wiyata Mandala. Ya. K yang pertama yaitu keamanan atau kenyamanan. Yang kedua itu kekeluargaan. Yang ketiga kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Jadi, itu yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian terkait wawasan Wiyata Mandala. Untuk selanjutnya, Ibu beri tugas untuk kalian. Jadi, tugas kalian di sini adalah membuat satu video yang durasinya maksimal 3 menit. Contoh kegiatan yang dapat dilakukan dalam melaksanakan 7K. Dalam mendukung wawasan Wiyata Mandala. Jadi tidak semua poin 7K itu kalian masukkan dalam video. Pilih salah satu saja ya. Video bisa berupa video cerita atau video TikTok yang lagi booming sekarang ini ya, atau video bentuk cerita lainnya. Dalam pembuatan video, kalian boleh melibatkan anggota keluarga, bisa orang tua, atau saudara, atau teman tetangga. Itu enggak apa-apa. Dikumpulkan melalui grup WA kelas ya, paling lambat hari Rabu, ya tanggal 15 Juli 2020, pukul 21.00 WIB atau jam 9 malam. Nah, itu materi yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Mohon maaf, mungkin ada beberapa kata atau kalimat yang kurang pahami, yang kalian kurang mengerti. Ibu mohon maaf. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.